Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Pendeta Eri Huta Barat Lembang, Pendeta Gereja Toraja, yang sejak bulan Februari tahun 2021 ini mendapat kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya menyapa dalam kasih ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak saya, para pemuda dan remaja, dan anak-anak. Kiranya kita semua dipenuhi dengan damai sejahtera dari Kristus. Semoga hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua dan anak-anak sekalian mengalami betapa besarnya kasih Allah. Betapa Allah tidak pernah meninggalkan kita, baik pada saat kita bergumul dengan masalah, maupun ketika kita merasakan sukacita di hati kita dalam pergaulan kita. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya mau mengajak kita untuk mengingat bahwa dalam hidup ini, apapun pengalaman yang kita jalani, kita tidak berjalan sendiri. Allah senantiasa berjalan bersama kita. Kita ditemani oleh Allah sesuai dengan janjinya. Kesetiaan Allah tidak pernah pudar, walau mungkin kita tidak merasakannya, atau mungkin kita justru melupakan Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janji Allah tentang kesetiaannya, bahwa Ia akan memelihara, Ia akan menuntun, Ia akan menopang kita dan semua ciptaannya, supaya kita mengalami damai sejahteranya. Pertanyaan bagi kita yang merupakan perenungan kita di saat teduh ini adalah, apakah kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan kesetiaan Allah dalam hidup kita? Saya mengajak kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak, mari kita berdoa sama seperti doa yang dilantunkan oleh pemazmur 119. Demikian, biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Ayat 76 dari Mazmur 119. Mari kita mengambil beberapa waktu dalam saat teduh ini merenungkan, apakah kita adalah orang-orang yang selalu mengandalkan kasih setia Tuhan? Apakah keyakinan kita akan kesetiaan Allah yang tidak pernah berhenti itu telah menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita menjalani masa yang senang, maupun di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran dan berbagai beban hidup yang kita alami? Apakah firman Allah selalu menyinari langkah kita? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salah satu hal yang sering meresahkan pikiran kita, terutama sebagai orang tua, adalah masa depan anak-anak kita. Apakah anak-anakku, apakah anak-anak kita akan berjalan terus dalam terang kehendak Allah? Terutama di tengah perkembangan masyarakat sekarang ini yang seringkali mengkhawatirkan kita. Anak-anak kita, termasuk para remaja dan pemuda, dikenal sebagai generasi digital. Mereka sejak kecil sudah canggih menggunakan alat-alat teknologi modern seperti HP, komputer, dan sebagainya. Mereka terampil menggunakan internet. Mereka lancar berkomunikasi di dunia maya. Bahkan sejak dalam kandungan pun, bayi sudah merasakan detak-detak alat canggih ketika ibunya atau ayahnya yang dekat dengannya menggunakan HP. Entah itu untuk sapaan-sapaan kasih, sapaan-sapaan yang mengokohkan, yang menghibur, ataupun sapaan-sapaan yang berupa ujar kebencian. Dan perlu kita sadari bahwa hal ini mempunyai pengaruh bagi pertumbuhan janin dalam kandungan ibu. Sebagai orang tua sering kita mengalami kesulitan berkomunikasi dengan anak-anak kita. Sepertinya dunia anak-anak kita itu sudah sangat berbeda dengan dunia kita di masa remaja kita, di masa kanak-kanak kita, di masa pemuda kita bahkan. Dan memang demikian. Anak-anak kita pun merasa sulit memahami sikap orang tuanya. Dan hal ini sering berakhir dengan kekesalan, bahkan kekerasan verbal dengan kata-kata mutiara keluar yang menyakiti hati anak kita, atau teguran-teguran keras dari anak-anak yang menyakiti hati orang tua. Bahkan tidak jarang terjadi kekerasan fisik dalam keluarga. Terjadi gap komunikasi. Sulit bagi orang tua dan anak untuk saling memahami. Padahal saling memahami, saling mendengar, saling menopang, saling mengerti kita butuhkan agar kita mengalami suasana damai sejahtera di hati dan sukacita dalam berinteraksi di tengah keluarga, dengan tetangga, di tengah masyarakat, bahkan juga dalam persekutuan di gereja. Banyak dari kita orang tua yang mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita. Bagaimana ya anak saya? Berhasilkah dia dalam studinya? Apakah dia mendapatkan jodoh? Apakah dia tidak ikut-ikutan dengan roh dunia ini? Terjebak dalam miras, terjebak dalam berbagai kekerasan, tindak kekerasan dalam masyarakat. Sampai-sampai seringkali kita sulit tidur dengan tenang. Lalu kita datang kepada Tuhan berkata, sebagaimana Pemazmur 119 pada ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Rupanya ini pertanyaan klasik dari zaman dulu, zaman Alkitab, dari zaman 2000 tahun yang lalu hingga saat ini. Pertanyaan yang sering diucapkan oleh orang tua. Yang dimaksud dengan kelakuan yang bersih adalah kelakuan yang berpedoman, yang menuruti firman Allah. Dan pemazmur menjawab pertanyaan itu. Bagaimana caranya? Kata pemazmur, dengan menjaganya
dengan menjaga kelakuan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan firman Allah. Nah, pertanyaannya, dari mana kita mengenal firman Allah? Apakah kita akrab bergaul dengan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab? Setiap hari, adakah waktu bagi kita untuk membaca Alkitab, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan anak-anak kita dan anggota keluarga lainnya? Apakah kita menyaksikan kebesaran Allah karena mendengar dan merenungkan firman Allah dan mengandalkan kesetiaan Allah dalam hidup ini? Hal mengandalkan kesetiaan Allah hanya mungkin jika kita membalas kesetiaan Allah dengan kesetiaan kita bergaul dengan firman-Nya, agar dari hari ke hari kita semakin mengenal dan melakukan kehendak Allah, sehingga hidup kita bersih di hadapan Allah, hidup kita kudus di hadapan Allah. Semoga kita mengaminkan kata-kata Pemazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau, ya Allah. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Ini doa yang berulang-ulang kali perlu kita lantunkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Sebab godaan di tengah dunia ini sungguh seringkali begitu besar, sehingga kita bisa ingkar dari perintah-perintah Tuhan. Gereja Toraja mengajak semua warga gereja untuk bersama-sama ikut dalam gerakan cinta Alkitab, atau dikenal dengan GCA. Sebab hanya bergaul dekat dengan firman Allah, kita dapat mengenal jalan-jalan Allah. Kiranya ini menjadi pola hidup di tengah keluarga kita. Membaca Alkitab bersama-sama, cari waktu yang tepat untuk semua anggota keluarga, tapi juga secara pribadi, usahakanlah untuk bangun dan membaca Alkitab, sehingga Alkitab itu makin lama makin, firman Tuhan itu makin lama makin meresapi kehidupan kita. Kita hayati dan kita lakukan dalam hidup ini. Saudara-saudara, mungkin kita semua atau hampir pasti kita semua mempunyai Alkitab di rumah kita masing-masing. Ada macam-macam Alkitab yang kita miliki, bentuknya di rumah kita masing-masing. Tetapi tahukah kita bahwa masih banyak warga Kristen, terutama mereka yang tinggal di pelosok-pelosok, yang sulit memiliki Alkitab karena tempat tinggal mereka yang sulit terjangkau, ataupun karena ketidakmampuan atau kesulitan ekonomis untuk membeli sebuah Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita jemaat-jemaat untuk berbagi dengan mereka, berbagi firman Tuhan, berbagi Alkitab, dengan membantu penyediaan Alkitab lewat program Lembaga Alkitab Indonesia, Satu Dalam Kasih. Kasih kita satu terhadap yang lain, juga terhadap mereka yang tidak kita kenal, tapi yang kita tahu membutuhkan firman Tuhan dalam hidupnya, membutuhkan firman Tuhan dalam bahasa yang mereka bisa pahami. Kita bagilah kasih, kita dukunglah mereka lewat program ini. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang kekasih, kita saksikan satu video berikut dari Lembaga Alkitab Indonesia. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat ini. Perkenankan kami menyampaikan salah satu program pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, yakni Satu Dalam Kasih atau SDK. Program ini sebagai jembatan dalam menjawab kebutuhan Alkitab bagi umat Tuhan yang berada di pelosok daerah yang belum dan bahkan tidak mampu memiliki Alkitab karena faktor ekonomi dan geografis. Untuk itu, dengan kerendahan hati,
kami mengajak Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi mendukung program Satu Dalam Kasih dengan cara doakan, wartakan, dan donasikan. Program Satu Dalam Kasih dapat Bapak Ibu saksikan melalui video berikut ini. Tuhan memberkati. Salam Alkitab untuk semua. Tahun yang begitu pilu. Bencana alam awal tahun di beberapa tempat hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka. Namun, di balik semua keadaan ini, secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya. Sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala perubahan yang tiba-tiba, harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab. Hal ini yang mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih. Di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak dengan total biaya Lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga, karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis, tentunya sangat mendukung bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donatur yang telah dengan sukacita menolong kami. Terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan dan salam. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut: Humbang Hasudutan, Gomo, Enggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, Luwuk, Buol, Toli-Toli, Mori, Toraja, Sabu, Kaimana, Komoro, dan Asmat. Dengan total 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan biaya sebesar Rp14.725.000.000. Tidak semua orang bisa menjadi yang terbaik, tapi semua orang bisa melakukan yang terbaik. Saatnya bagi kita untuk mengambil bagian, menopang akan setiap orang yang rindu untuk mendapatkan Alkitab. Mari kita menopang akan program Satu Dalam Kasih. Mari Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak kekasih, kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, yang setia menemani kami dalam perjalanan hidup kami, baik pada masa kami senang maupun pada masa sulit, baik ketika kami bersuka cita, tapi juga ketika hidup kami dibebani oleh pergumulan-pergumulan. Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, penyertaan-Mu kami alami, baik di rumah, dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, maupun di tempat pekerjaan kami masing-masing.
Tuhan menuntun kami, juga menuntun anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah, menuntun kami untuk memelihara protokol kesehatan, supaya Tuhan, kehidupan kami jauh dari penyebaran virus corona. Tuhan, malam ini kami bermohon, semoga Engkau menolong kami dengan firman-Mu, agar hidup kami bersih di hadapan-Mu, agar kami mengikuti jalan-Mu. Ajar kami untuk setia membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi suluh pada jalan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang tidak dapat mempunyai Alkitab, oleh karena tempat mereka yang jauh, oleh karena keterbatasan ekonomi. Tuhan, tolonglah mereka, supaya mereka pun lewat topangan kami, lewat semangat saling berbagi, mereka pun dapat memiliki Alkitab. Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati keluarga kami, Tuhan, supaya kami makin dekat kepadamu. Berkatilah pelayanan Gereja Toraja dimanapun Tuhan, supaya jemaat-jemaat-Mu mengabarkan kebaikan-Mu lewat kehidupan mereka. Dalam nama Kristus kami datang berdoa. Kami juga mohon tuntunan-Mu dan arahan-Mu bagi Lembaga Alkitab Indonesia, agar supaya semakin banyak warga jemaat yang memiliki Alkitab dan bergaul dengan Alkitab setiap waktu. Terima kasih ya Kristus, firman yang hidup. Amin.